wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan acara podcast kami, program Ngobrol Bareng Neurologis atau Prognosis. Menjelang acara Sunshine 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2022 ini, rencananya in conjunction with NAMNIC 2022, kami membuat sebuah podcast yang ditujukan untuk sharing-sharing ilmu dengan teman-teman dokter umum, teman-teman koas. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ervina Arta Jayanti Huta Barat, spesialis neurologis yang merupakan staf neurologi dari Rumah Sakit Dr. Muardi, yang beliau ini berada di subdivisi gangguan gerak atau movement disorder. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit Parkinson. Dr. Ervina sudah siap untuk dimulai? Oh, siap Dr. Ani. Jadi penyakit Parkinson ini kenapa kita bahas? Karena penyakit Parkinson ini merupakan penyakit neurodegeneratif yang tersering. Jadi seberapa sering sih dok penyakit Parkinson ini? Ya, penyakit Parkinson merupakan suatu penyakit neurodegeneratif tersering kedua setelah dari demensia Alzheimer. Untuk epidemiologinya sendiri, penyakit Parkinson ini biasanya didapati 1-2 dari 1.000 orang penduduk. Jadi memang penyakit Parkinson ini cukup sering dilihat dari penyakit gangguan gerak yang lainnya. Jadi kalau patofisiologi dari penyakit Parkinson ini sendiri gimana dokter? Iya, jadi penyakit Parkinson itu sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan penyakit neurodegeneratif. Nah, ini kelainannya itu ada pada neuron dopaminergik. Jadi neuron dopaminergik itu adalah neuron yang menghasilkan dopamin, dok. Nah, neuron yang menghasilkan dopamin itu lokasinya ada di batang otak, yaitu di substansia nigra pars compacta. Kalau kita ingat dokter, mungkin untuk mengingatkan kembali batang otak itu kan ada 3 ya dok ya. Nah, yang paling atas atau kita kenal dengan mesencephalon atau midbrain itu kalau dipotong secara potongan aksial, mungkin kalau teman-teman sekalian itu ingatnya itu gambar Mickey Mouse ya dok ya. Nah, alisnya Mickey Mouse itu adalah substansia nigra pars compacta, itu adalah penghasil dopamin. Gejala dari Parkinson ini muncul akibat tadi dopamin yang dihasilkan itu sedikit akibat proses degenerasi, sehingga dopamin yang dipancarkan ke seluruh bagian lain itu mengalami kekurangan. Nah, gejala-gejala dari penyakit Parkinson ini kelainannya itu pada jaraknya satu di nigrostriatal. Jadi nigrostriatal itu adalah dari striatum menuju ke nigra, ke substansia nigra pars compacta, ke striatum. Striatum itu adanya di ganglia basalis. Inilah yang memunculkan dari gejala-gejala motorik Parkinson yang sering kita temui. Jadi boleh dijelasin lebih banyak nggak tentang dopamin itu? Dopamin itu ada berapa? Terus bagaimana dia bisa menyebabkan dari penyakit Parkinson ini? Ya, jadi dopamin tadi mungkin kita kenal tadi pabriknya itu di substansi nigra pars compacta, dok, penghasil dopaminnya. Sedangkan sebenarnya dopamin itu akan disebarkan oleh 4 jalan ya, 4 jalur. Yang pertama ada mesolimbik dari ke sistem limbik, ada mesokortikal tepatnya ke korteks, ada juga ke nigrostriatal, ke ganglia basalis, ke striatum. Yang keempat itu adalah tuberoinfundibuler. Kelihatannya namanya jelimet ya dok ya, tapi sebenarnya ini kita bisa pahami satu persatu. Yang menyebabkan gejala motorik dari Parkinson itu kelainan nigrostriatal. Jadi nigrostriatal tadi seperti dijelaskan sebelumnya dari substansia nigra menuju ke striatum, yaitu di ganglia basalis. Kita ketahui kalau ganglia basalis itu pusatnya ekstrapiramidal dok, sehingga kalau terjadi kekurangan dopamin di sana, pasti pasiennya bisa mengalami gejala-gejala motorik yang tampak seperti bradykinesia, gerakannya menjadi lebih lambat, tubuhnya juga menjadi kaku atau menjadi rigiditas, ada rigidnya dok. Sedangkan sebenarnya ada juga gejala-gejala yang terjadi akibat kekurangan dopamin di tempat lain, contohnya di mesolimbik dan mesokortikal. Sehingga tidak jarang pada penyakit Parkinson itu pasiennya itu tidak hanya muncul gejala motorik saja. Bisa juga pasiennya jadi depresi, bisa juga pasiennya itu mengalami psikosis. Itu akibat ketidakseimbangan di jalur lainnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang motoriknya dari penyakit Parkinson, selainnya di jalur nigrostriatalnya dokter. Ya, dan juga reseptornya sebenarnya reseptor yang berperan di nigrostriatal itu ada 2 reseptor dok, ada D1 sama D2. Mungkin untuk mengingatkan kembali, kita ingat ada jalur langsung dan juga jalur tidak langsung. Ya, jalur langsung itu gunanya menginisiasi gerakan, jalur tidak langsung itu gunanya itu adalah untuk menginisiasi untuk menghentikan gerakan. Sehingga sebenarnya normalnya itu keduanya itu harus seimbang.
sehingga seseorang itu bisa bergerak maupun bisa berhenti sesuai keinginannya dan juga tepat. Untuk gejalanya sendiri dong, biar kita tuh mencurigai pasien ini merupakan pasien dengan penyakit Parkinson, itu apa aja gejala-gejala yang khas pada penyakit Parkinson ini? Ya, jadi gejalanya itu disingkat TRAP. Ini merupakan suatu singkatan yang mungkin sudah banyak diketahui oleh dokter-dokter sekalian. Pertama diawali dengan huruf T, itu dari tremor. Tremornya pada Parkinson itu khasnya itu resting tremor, dok. Jadi tremor memang ditemukan pada kondisi istirahat. Nah, selain tremor, dia juga ada R, yaitu rigiditas. Jadi badannya itu kaku ya, rigid ya, tonusnya itu meningkat, tetapi modelnya rigiditas. Halsnya itu rigiditasnya bentuknya itu adalah cochlear rigidity, jadi seperti roda gigi. Nah, yang ketiga itu adalah akinesia. Akinesia itu maknanya bukan pasiennya itu tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi gerakannya biasanya menjadi lebih lambat atau bradykinesia. Yang keempat itu adalah instabilitas postural, jadi ketidakseimbangan postur. Biasanya gejala yang muncul pertama kali sesuai patofisiologi yang kita ketahui, yang pertama seharusnya itu muncul tremor dulu, dokter. Jadi tremor dulu diketahui, biasanya diawali dengan tremor dulu, baru selanjutnya itu adalah yang lain-lain mengikuti. Yang paling sering itu adalah bradykinesia. Tetapi kenyataannya memang ada model Parkinson yang tidak diawali oleh tremor. Jadi mungkin dia badannya kaku dulu atau kita ketahui badannya berjalannya lambat-lambat, itu juga merupakan bradykinesia, itu sudah bisa kita curigai Parkinson. Sebelum kita mendiagnosa Parkinsonnya ini jenis yang mana. Gini dok, saya penasaran nih dok, tadi kan dijelasin pada penyakit Parkinson ini kan sindromanya hipokinetik ya dok, tapi kan ada gejala tremor ya dok yang itu hiperkinetik, boleh dijelaskan nggak dokter? Iya, jadi sebenarnya memang kalau untuk akibat gejala gangguan dopamin di ekstrapiramidal, akibat kekurangan dopamin harusnya menjadinya hipokinetik. Jadinya pasiennya itu bradykinesia dan juga ada rigiditas karena outputnya itu sedikit ke korteks. Tetapi sebenarnya tremor ini bisa terjadi dok. Jadi kalau kita bahas kembali sedikit membahas, dopamin itu kan tadi yang dia menghasilkan itu kan batang otak dok. Nanti akan diterima di striatum. Nah, ketika diterima di striatum, striatum itu sebenarnya itu harus ada keseimbangan antara dua neurotransmitter. Yang pertama ada asetylkolin, yang kedua adalah dopamin. Jadi kalau dopaminnya itu turun, ketika ditangkap reseptornya dopaminnya turun, otomatis asetylkolin ini akan naik. Baik naik secara relatif atau kelama-kelamaan dia akan mengimbangi untuk naik supaya tercapai keseimbangan. Akibat dari asetylkolin inilah dok yang menyebabkan pasiennya itu jadi tremor. Jadi benar memang pada Parkinson itu ada satu gejala hiperkinetik di dalam gejala-gejala lain yang modelnya hipokinetik. Seperti itu. Untuk pengobatannya dok, terapi awal apa yang bisa kita berikan pada pasien yang kita curigai dengan penyakit Parkinson? Iya, jadi untuk terapi sebelum kita masuk ke pengobatan medikamentosa, yang paling penting juga adalah non-medikamentosa. Yang selalu saya tekankan adalah kita harus ajarkan pasien untuk exercise. Meskipun dia di stadium atau baru di awal gejala dari Parkinson. Seperti yang saya katakan, paling awal itu kan biasanya ada tremor. Ketika pasien datang ke dokter, kita kecurigai ada resting tremor, kita curigai ini kemungkinan besar akan terjadi penyakit Parkinson, kita harus mengedukasi untuk latihan untuk exercise. Kenapa hal ini sangat penting? Karena di kemudian hari, karena penyakitnya prosesnya neurodegeneratif, gejala-gejala lain juga akan muncul. Yang mana gejala-gejala lain tadi seperti bradykinesia atau rigiditas itu menyebabkan komplikasi yang lain seperti ada nyeri dan lain-lain, sehingga memang latihan itu harus disarankan sedini mungkin meskipun pasiennya itu yang keluar baru resting tremor, sehingga membiasakan pasien untuk latihan di kemudian hari. Untuk jenis latihannya sendiri itu banyak sekali pilihannya, tidak dipaksakan beli satu jenis karena setiap orang stadium itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan pasien. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau misalkan pasien tersebut kita ketahui kadang seseorang itu ketika mulai ada tremor dia malu di depan orang, kadang juga muncul gejala-gejala psikiatris seperti depresi. Ini juga harus kita kendalikan, mungkin kita bisa dengan konseling dan lain-lain. Baru kita masuk ke medikamentosa, ke pengobatan. Urutan dari gejalanya kita ketahui tadi awalnya kan tremor ya dok ya, ketika dopaminnya berkurang
asetilkolinnya secara tidak langsung akan naik, baik itu secara relatif maupun kelamaan memang akan menghasilkan asetilkolin yang lebih untuk menseimbangkan. Nah, jadi yang pengobatan pertama, apabila pasien datang ke kita dengan usia kurang dari 60 tahun, dengan dominasinya adalah tremor, kita bisa memberikan anti tremor, Dok. Obat-obat yang mengurangi tremornya. Obat apa? Yang pertama itu tadi kita tahu karena asetilkolin yang berlebihan. Sehingga obat yang diberikan adalah untuk mengurangi asetilkolin, yaitu antikolinergik. Yang paling banyak kita gunakan adalah trihexyphenidyl. Seperti itu, Dokter. Untuk yang lain-lainnya kita bisa berikan dopamin. Dok, tadi kan dibahas tentang dopamin ya, Dok. Nah, tadi kan karena dopamin terus kita akan berikan terapi penambahan dopamin nih, Dok. Nah, dopamin yang dimaksud di sini itu sama nggak, Dok, sama dopamin yang kita gunain untuk menata laksana pasien-pasien shock seperti dopamin, dobutamine? Iya, jadi sebenarnya dopaminnya itu sama. Tetapi kalau kita memberikan sediaan dopamin yang kita berikan pada pasien-pasien kondisi shock, dopamin yang seperti itu tidak bisa menembus blood-brain barrier. Jadi tidak bisa memasuki saluran darah otak dan tidak bisa mencapai ke targetnya. Sehingga memang sediaan yang kita berikan itu levodopa. Satu-satunya yang bisa memasuki untuk jenis dopamin adalah levodopa yang pertama, yang kedua adalah dopamin agonis. Dopamin agonis itu seperti apa kerjanya itu, dia bukan murni dopamin, tapi bekerjanya seperti dengan dopamin. Jadi kalau memang yang kita butuhkan di otak itu dopaminnya sama, Dok, tapi dia tidak bisa masuk dan malah bisa berefek sampingnya banyak. Kita ketahui kalau orang shock kan dikasih dopamin, Dok, ya. Nah, sehingga dia memiliki fungsi di kardiovaskuler. Efek samping lainnya itu adalah fungsi di sistem vaskulernya, Dok. Sehingga memang yang disediaan di Indonesia itu tidak akan ada dopamin untuk Parkinson, tetapi yang diberikan adalah levodopa maupun dopamin agonis. Selanjutnya, Dok, kan sering nih di waktu lagi praktek gitu kan, keluarga pasien yang mengidap penyakit Parkinson ini tanya, orang tua saya ini bisa sembuh nggak, Dok? Atau obatnya ini harus diminum terus-terusan selamanya atau enggak, Dok? Ya, jadi kita kenal memang untuk penyakit neurodegeneratif itu artinya sampai saat ini belum ada obat-obatan yang memuaskan untuk menghentikan proses degeneratifnya. Jadi memang kalau yang saya jelaskan tadi, Dokter Asmi, pasien Parkinson kekurangan dopamin, ya diberikan dopamin, tetapi kan tidak menghentikan. Kenapa dopamin ini bisa habis? Jadi ini proses degeneratif, ini yang masih sampai saat ini diteliti. Jadi untuk obat-obatan yang kita berikan saat ini itu adalah obat menggantikan kekurangan dopamin, tetapi tidak menghentikan etiologinya, penyebabnya. Sehingga memang penyakit ini semakin tahun itu akan semakin bertambah buruk biasanya. Mungkin ada juga pasien yang terkadang itu merasa kok di awal saya dengan dokter A misalkan saya kok pengobatannya bagus, setelah beberapa tahun kok obatnya menjadi tidak berguna. Itu sebenarnya penyebabnya karena proses perjalanan degeneratif tadi, Dok. Kalau di Parkinson, dalam penata laksanaan Parkinson kita ketahui ada yang kita kenal dengan honeymoon period. Jadi honeymoon period itu adalah biasanya 3 tahun pertama sejak pasien itu terdiagnosa. Jadi diberikan obat dari kecil, dosis apapun, pasiennya itu merasa nyaman dan merasa obatnya ini sangat membantu sekali. Tetapi lama-kelamaan di atas 3 tahun, itu kok pakai obat itu malah muncul gejala-gejala macam-macam, Dok. Nah, ini dikenal dengan komplikasi lain setelah terjadinya honeymoon period. Yang mana sebenarnya ini muncul akibat degenerasinya tadi itu semakin lama semakin lebih banyak. Jadi kalau kita ketemu pasien pertama kali aja kita indikasinya ini penyakit Parkinson, itu seperti yang saya katakan mungkin sudah 70-80% degeneratifnya. Sehingga mungkin sisanya yang sehat itu hanya 20-30%. Semakin lama itu semakin habis sel penghasil dopaminnya. Itulah yang menyebabkan rentang pengobatannya itu rasanya kok semakin sempit. Sehingga pasiennya itu muncul gejala-gejala baru, bahkan gejala-gejala yang mana ini sangat mengganggu kualitas hidup pasien sendiri. Jadi untuk saat ini belum bisa sembuh secara sempurna, tetapi yang kita berikan adalah memberikan dopamin untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk evaluasi pemberian obatnya itu, Dok, bisa selama berapa lama? Karena kan seringnya kan pasien itu kan kontrol 1 bulan sekali, itu cukup atau sebenarnya kurang, Dokter? Ya, untuk pengobatan sendiri memang untuk pengobatan pertama itu mungkin bisa diberikan pengobatan yang sederhana tadi ya, Dok, ya.
Tapi untuk evaluasi memang harus khusus ke neurologis ya dok ya. Karena ini pengobatan itu seperti A, terutama pada pasien Parkinson. Pasien Parkinson A dengan pasien Parkinson B sama-sama misalkan stadiumnya masih stadium 1, itu kadang memiliki pengobatan yang berbeda tergantung dengan kondisi yang menyertai. Jadi tidak bisa kita katakan pasti obatnya itu sama dan harus berapa lama. Untuk penyakit Parkinson sendiri karena sifatnya neurodegeneratif, jadi memang membutuhkan pengobatannya seumur hidup. Oleh karena itu memang kita harus edukasinya yang baik ke pasien. Tidak hanya neurologis yang mengedukasi, tetapi dokter umum pun bisa membantu mengedukasi bahwa memang pengobatan itu kita berikan itu sesedikit mungkin, tetapi pasiennya sudah bisa optimal. Dokter tidak akan memberikan obat yang langsung menghentikan gejala, tetapi di kemudian hari pasien tersebut membutuhkan dosis lebih banyak, bahkan efek sampingnya jadi lebih banyak. Itu yang harus diedukasi dan harus dipahami antara dokter, pasien, dan juga keluarga pasien. Baik, terima kasih Dr. Ervina atas penjelasannya. Sangat menarik ya dokter materi Parkinson ini. Nah, di part kedua kita akan mengulik lebih banyak lagi tentang Parkinson. Sampai berjumpa di part kedua. Jangan lewatkan event Sunshine dan Namnik di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Full Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo!